penganiayaan yang dikerjakan oleh musuh-musuh kaum muslimin di Palestina misalnya oleh Zionis Yahudi, tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema yang kita angkat adalah badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Sebenarnya tema ini masuk dalam rangkaian seri tema mengenai urgensi ma'rifatuz zaman atau memahami kondisi zaman. Jadi perlu kita ketahui bahwa zaman adalah waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu dalam kehidupan di alam dunia yang fana ini. Dan zaman senantiasa memberikan kondisi yang senantiasa berubah-ubah ya. Karena itulah tabiat dasar dari kehidupan di alam dunia ini. Di alam dunia kita tahu tabiat utamanya adalah fana, sementara. Berbeda dengan alam akhirat, tabiat utamanya apa? Baqa, lestari, kekal, abadi ya. Jadi orang di akhirat bila mana ditakdirkan bergembira ria, maka dia tidak mengenal kecuali kegembiraan semata, kegembiraan yang sejati dan kegembiraan yang abadi ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sedangkan di dunia ini karena sifatnya fana, sementara, maka semua pun sifatnya berganti-ganti, Pak. Kadang sementara kita gembira, kadang sementara kita bersedih ya. Kadang kita sementara sehat, kadang kita sementara sakit, kadang kita sementara beruntung, kadang kita sementara rugi. Itulah dunia, Pak. Termasuk kadang kita berjaya, menang, dan kadang kita sementara kalah ya, terpuruk. Nah, jadi ini tidak ada kecualinya. Ini berlaku bagi siapapun di dunia yang fana ini. Termasuk dialami oleh umat Islam yang dijuluki oleh Nabi kita dengan julukan antum ummatun marhumah. Kalian ini adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti karena dirahmati Allah lalu kemudian Allah mentakdirkan kita mengalami kejayaan terus menerus, Pak ya. Tidak demikian rumus kehidupan di dunia ini. Jadi sekalipun kita ini umat yang dirahmati, tetapi juga terikat dengan sunnatullah dunia fana ini. Yang lebih spesifik lagi Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 140 dengan ungkapannya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja mewariskan kepada kita petunjuk yang lengkap, yang sempurna dari wahyu Allah Ta'ala, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, tetapi juga beliau mewariskan kepada kita petunjuk lengkap dari sunnah an-nabawiyah ya, dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Nabi kita ini mencakup di dalamnya salah satu ilmu penting, yaitu al-ilmu an alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat ya, yang kemudian juga dikembangkan menjadi istilahnya ilmu akhir zaman ya. Jadi kita jumpai ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada umat ini apa yang akan terjadi jauh setelah berlalunya Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah berlalunya generasi terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan kita inilah termasuk yang berhajat dengan al-ilmu an akhir zaman itu, ilmu tentang akhir zaman. Karenanya pembahasan tentang urgensi ma'rifatuz zaman ini setidak-tidaknya ada 8 kriteria atau kondisi zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini, yang tentunya tidak akan saya jelaskan semuanya malam hari ini. Saya sudah memilih satu topik saja, yaitu topik yang nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Topik 1, 2 sampai 4 sampai 8 tidak saya bahas malam hari ini di tempat ini. Kita cukup memilih poin yang pertama saja. Tapi kita akan coba lihat secara cepat saja. Ada 8 kondisi yang dialami umat Islam hari ini. Pertama, kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini.
Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Dan sejak kapan babak ini kita alami? Kita mengalami babak ini sejak tahun 1342 Hijriah, 102 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah, atau tahun 1924 Masehi, yaitu 99 tahun yang lalu berdasarkan kalender Masehi, ya. Jadi sekitar 1 abad lah kita mengalami babak paling kelam ini, Pak. Kita mengalami mau tidak mau yang tampil di panggung kepemimpinan adalah mereka-mereka yang kata Nabi berkriteria mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan yang lebih utama penguasa itu adalah mereka menggantikan posisi umat Islam dalam hal memimpin umat manusia seluruhnya. Jadi sebelum tahun 1342, selaku umat yang dirahmati Allah, kita umat Islam ini telah memimpin umat manusia dalam tempo yang tidak sebentar, Pak. Kita ini memimpin umat bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. 1342 tahun, Pak, ya. Jadi hendaknya kita jangan membiarkan diri kita larut dengan kondisi yang buruk sekarang ini, sehingga kita melupakan bahwa kita ini sesungguhnya umat qiyadiyah, ya kan. Kita ini umat yang memiliki jiwa leadership, Pak, kepemimpinan. Kita ini bukan umat yang pantasnya menjadi follower, tapi kita pantasnya menjadi umat yang memimpin, ya. Tapi ingat ya umat, ya, jangan ada di antara kita yang kemudian secara pribadi-pribadi ingin menonjol-nonjolkan diri sebagai pemimpin, ya. Kita sebagai satu kesatuan umat ini memang layak disebut sebagai umat yang memiliki mentalitas leadership, ya, dan itu sudah dibuktikan selama ribuan tahun. Tapi Allah punya rencana, dan rencana Allah itu Allah putuskan berlangsung tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Allah takdirkan berlakunya ayat tadi, Pak, ya. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi kita sudah berjaya ribuan tahun, Pak. Nah, sekarang giliran kita harus mengalami kekalahan, ya. Ini harus kita terima, Pak. Bukan terima dalam arti ridho, ya kan? Kita terima dalam arti Allah Ta'ala sudah membuat skenario nya seperti demikian, dan hendaknya jangan kita paksakan merubah skenario Allah menurut kemampuan manusia yang sangat terbatas ini, Pak, ya. Sebab sejujurnya kondisi yang kita kalah sekarang ini bukan kondisi yang permanen, Pak. Ini kondisi terminal, ya. Jadi kalau kita kaji nomor 1 ini, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ini terkait dengan hadis yang membicarakan tentang periode demi periode perjalanan umat, dan kita sekarang di periode keempat dari 5 periode total, dan insya Allah kita tidak lama lagi akan menjemput periode kelima, ya, Pak. Periode kelima itu umat Islam akan Allah takdirkan kembali berjaya di muka bumi ini. Tapi sudah barang tentu kita harus ingat, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan yang kita hadapi sekarang ini ada kemudahan, dan kemudahan itu adalah akan hadirnya kejayaan Islam kembali, insya Allah. Yang kedua, kita berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat. Jadi bukan rahasia lagi, Pak. Tahun 1924 itu Allah cabut hak kepemimpinan kita, Allah serahkan ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tiada lain masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Nah, Allah berkehendak sekarang ini yang memimpin bukan umat Islam, Pak, ya, tapi Barat, ya, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan berarti Allah ridho dengan mereka, ya, Allah tetap murka dengan mereka. Allah tetap memandang mereka sebagai orang-orang yang tersesat, dan kita inilah yang berhak memimpin. Tapi problemanya adalah Allah ingin membuat skenario ujian buat kita. Yang ketiga, kita berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasa Nabi, dan kita akan bahas agak lebih dalam malam hari ini. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Jadi hari ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam mengupayakan banyak program yang bukan sekedar ingin mengalahkan umat Islam dalam pengertian
membunuh, membantai ya, tetapi bahkan ingin melihat umat Islam ini keluar dari iman, dari Islam, kembali menjadi murtad, ya, menjadi kafir, Pak. Ya, ini ambisi mereka seperti demikian. Dan cilakanya kemurtadan yang dimaksud di sini terutama kemurtadan yang tidak disadari, Pak. Ya. Sekedar contoh saja, salah satu bentuk kemurtadan yang sekarang banyak tidak disadari umat Islam adalah menerima faham pluralisme. Sebuah faham yang menyebabkan seorang muslim dengan mudahnya mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, ucapan seperti ini menyebabkan orang yang mengucapkannya itu batal imannya, Pak. Nggak diakui lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertaubat tentunya. Tapi bagaimana akan bertaubat kalau sadar bahwa dia batal iman saja? Tidak. Itu yang disebut dengan murtad tanpa sadar, Pak. Ya. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit?" "Oh tidak, kalian jumlahnya banyak, tetapi kalian laksana buih di atas genangan air." Ya, ini kondisi kita sekarang. Buih itu punya 3 sifat: tidak berbobot, ringan, tidak berisi, kosong, dan tidak terarah, ya, nggak jelas kesana kemari, nggak jelas arahnya, ya. Nah, itulah kondisi sebagian besar umat Islam hari ini sehingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang keenam, kita berada di era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Coba kita lihat penganiayaan yang dikerjakan oleh musuh-musuh kaum muslimin di Palestina misalnya oleh Zionis Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita tanpa punya rasa takut sama sekali. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Western China, di Cina bagian barat, di Xinjiang, ya, mereka dizalimi oleh kaum musyrikin Cina, komunis Cina, ya, secara zalim, dan orang-orang Cina tidak punya rasa takut terhadap umat Islam yang mereka aniaya. Termasuk saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, saudara-saudara kita di Bangladesh, ya, saudara-saudara kita di Kashmir, ya, mereka ini teraniaya sambil yang menganiaya tidak punya lagi rasa takut kepada kaum muslimin, ya. Dan yang ketujuh, kita berada di era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang mengerikan, namanya penyakit al-wahan. Al-wahan itu artinya kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut atau benci menghadapi kematian, ya. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada berbagai penyakit lain yang bisa dibayangkan, apalagi sekedar COVID-19 yang memang merupakan desain mereka, ya. Yang kedelapan, kita berada di era di mana kaum Ruwaibidah mendominasi urusan umum. Sahabat bertanya, "Mar Ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu Ruwaibidah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiq yatakallamu an amril amah." Orang fasik, orang bodoh yang diberi amanah mengurus orang banyak, ya. Nah, jadi ini Ruwaibidah. Ya, kita sekarang hidup di zaman para Ruwaibidah dikasih amanah, sementara para orang-orang yang memang amanah disingkirkan.